Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pemerhati konten saya, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan dari segala kegiatan sesuai dengan profesi masing-masing. Kemarin sudah saya bikin konten perusahaan dagang, tetapi sifatnya soalnya teori. Yang sekarang ini untuk bukti transaksi ya, soalnya berbentuk bukti-bukti transaksi. Nah ini karena di dalam dunia kerja itu nanti menggunakannya adalah bukti-bukti transaksi, bukan soal teori. Nah apalagi ini konten ini saya buat untuk membantu kalangan pemula atau mungkin mahasiswa maupun siswa-siswi tingkat SMK maupun SMA. Apalagi sekarang ini SMK kan untuk jurusan akuntansi atau AKL itu ada ujian sertifikasi ya, yang disebut dengan LSP. Nah LSP itu soalnya adalah mengerjakan laporan keuangan dengan bukti-bukti transaksi. Nah, ini mungkin yang untuk kalangan SMK kelas 3 mungkin harus lebih tahu dulu bagaimana cara menganalisa bukti-bukti transaksi. Kalau masalah jurnal khusus itu mungkin lebih ringan daripada menganalisa bukti-bukti transaksi. Jadi kalian harus tahu dulu bukti transaksi yang namanya faktur, namanya nota kontan, namanya petty cash. Ya ini harus paham dulu ya. Nah, yang pertama adalah mungkin nanti durasinya agak sedikit lama karena transaksi ini saya buat harus satu kejadian yang ada keterikatan dengan, misalnya begini. Kalau misalnya dibeli barang dagangan, maka hubungannya antara jurnal pembelian dengan kartu persediaan atau jurnal pengeluaran kas dengan kartu persediaan. Kalau seandainya timbul retur, itu hubungannya jurnal umum dengan kartu persediaan. Kalau timbul transaksi penjualan tunai maupun penjualan kredit, maka hubungannya adalah kalau tidak jurnal penjualan dengan kartu persediaan, kalau tidak jurnal penerimaan kas dengan kartu persediaan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan supaya kalian nanti mengerjakannya tidak dua kali gitu ya. Nanti akan saya jabarkan satu persatu supaya lebih detail ya. Nah, yang pertama adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kalau sudah berbentuk badan hukum maka punya NPWP. Ini contohnya PT Sekarwangi. Nah, ini ibaratkan ini punya kalian. Ini punya kalian atau kamu bekerja kepada PT Sekarwangi. Nah, jadi ini ada dua pemahaman, tolong dipahami dulu ya. Anggap saja ini milik kalian. Kalian mempunyai namanya PT Sekarwangi. Nah, PT Sekarwangi ini punya NPWP. Nah, NPWP nomor pokok wajib pajak ini beda dengan NPWP-nya kamu sebagai pribadi. Jadi kamu sebagai pribadi punya NPWP, namanya NPWP pribadi. Nah, PT Sekarwangi juga punya NPWP. Nah, NPWP ini adalah atas nama PT Sekarwangi. Nah, PKP perusahaan kena pajak atau pengusaha kena pajak. Paham ini ya? Nah, ini dulu harus dikuasai dulu. Nah, sini usaha-nya adalah perdagangan. Nah, ini adalah pemegang sahamnya. Kalau yang namanya PT itu kan berarti kan sudah pembentukan saham ya. Sahamnya bisa 2, bisa 3, atau mungkin kesepakatan daripada pembentukan perusahaan tersebut. Nah, dengan NPWP berbeda-beda. Nah, jadi NPWP sini sama NPWP ini beda. Kalau ini NPWP pribadi ya, NPWP pribadi, nomor pokok wajib pajak pribadi. Jadi transaksi perusahaan tidak boleh menggunakan NPWP ini ya. Transaksi perusahaan tidak boleh menggunakan NPWP ini, harus menggunakan NPWP ini. Kenapa? Karena hubungan dengan pajak ya. Nah, ini juga sama nih ya. Ini pengurus-pengurusnya, ini adalah pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan perusahaan kalian. Ada akuntan publik, berarti ini adalah perusahaan yang mengaudit atau membuat laporan keuangan ya, NPWP-nya ini. Jadi kalau misalnya perusahaan Sekarwangi nanti ingin membayar jasa kepada
kantor akuntan publik, maka menggunakan NPWP yang ini ya. Biarpun yang mengaudit adalah Deswinu NPWP-nya ini nggak bisa digunakan ya. Kenapa? Karena transaksi itu nanti menggunakan NPWP perusahaan. Begitu juga konsultan pajak ya, yang berhubungan dengan pajak perusahaan atau pajak penghasilan ya. Yang berikutnya adalah di sini tidak saya jabarkan satu persatu karena agak lumayan banyak. Pertama adalah kas kecil. Nah, kas kecil ini adalah perusahaan menentukan biaya operasional per bulan itu berapa. Misalnya ditentukan 2 juta atau mungkin 5 juta, tergantung daripada jenis kegiatan perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar kas kecilnya. Tetapi kas kecil itu tidak digunakan untuk membayar utang, tidak untuk membayar gaji karyawan, tidak ya. Ini sifatnya untuk operasional yang skala kecil, yang tidak melibatkan cek ya. Cek mengambil cuma sekali pada waktu pengisian ya. Nah, kas bank ini adalah pengeluaran dari kas perusahaan yang nominalnya di atas 1.500.000 ya, untuk belanja barang dagangan, membeli peralatan, kendaraan, gedung, tanah, itu dan sebagainya ya. Pembelian itu juga sama. Pembelian maupun penjualan itu PPN-nya 10% atau dikenal dengan potong pungut ya. Kalau misalnya kamu nanti sebagai pembeli, maka kamu dipotong ya 10%. Dikenakan, bukan dipotong, dikenakan 10% dari harga belinya. Kalau kamu sebagai penjual, maka kamu nanti akan memungut pajak juga 10% ya. Ini penjual 10%, pembeli juga 10%, sama saja ya. Nah, masalah termin ini adalah syarat rangsangan yang diberikan kepada pembeli akan diberikan diskon 3% selama bisa membayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari kurang waktu 1 bulan. Kalau yang ini, pembeli atau debitur akan diberikan diskon 2% apabila bisa membayar atau melunasi utangnya pas 10 hari atau kurang dari 10 hari, kurang waktu 30 hari atau 1 bulan. Stok. Nah, ini stok. Kebetulan perusahaan kita menggunakan metode average atau rata-rata. Ini mungkin saya jelaskan dulu. Dalam persediaan perhitungan barang dagangan itu menggunakan 2 metode perusahaan, yang tergantung nanti perusahaan memilih yang mana. Ada metode FIFO, LIFO, average. Nah, ini kebetulan menggunakan perpetual, jadi rata-rata. Jadi ini harga beli itu nggak mungkin sama. Mungkin tanggal 1 belinya harganya 1.500. Seminggu berikutnya belanja sudah menjadi 1.600. Nah, itu nanti harga jualnya, harga pokoknya harus dibagi di rata-rata ya, dibagi 2, dijumlahkan dibagi unit gitu ya. Ini contohnya. Tapi nanti kalau pembahasan mungkin akan saya sedikit bedakan. Kenapa? Karena perpetual harus menghitung rata-rata. Mungkin nanti bagaimana caranya ya kita coba ya. Nah, metode penyusutan. Nah, metode penyusutan itu ada metode garis lurus, angka tahun, saldo penurun, unit produksi, jam kerja ya. Nah, unit jam ya. Nah, ini kebetulan menggunakan metode garis lurus. Beban operasional berarti kan yang tergantung yang ada di dalam perusahaan kan bermacam-macam transaksi. Laporan arus kas itu menggunakan metode tidak langsung ya. Ini contoh gambaran yang perlu kamu ketahui. Yang berikutnya adalah di dalam ini berarti perusahaan kalian, perusahaan Sekarwangi ini sudah berjalan ya. Karena itu 2015 berarti di tahun 2014 sudah berjalan. Makanya saldonya ya. Saldonya di tahun 2015 punya saldo ya. Nah, saldo apa? Saldo debitur atau customer. Kamu ngutangin sama PT Makmur, alamannya ini, NPWP-nya ini, tanggal invoice-nya ini, termenya ini. Kenapa nih saldo awal? Kemarin juga saldo akhir ini ya. Ini kemarin saldo akhir. Nah, sekarang jadi saldo awal. Contohnya begini. Kamu hari ini jualan, tanggal jam 7 kamu jualan. Jam 5 kamu tutup. Jam 7 kamu punya stok 10, jam 5 kamu tutup, ternyata tinggal 3. Maka kan barang dagangan akhir ya, persediaan barang dagangan akhir, saya singkat perset ya. Nah, berarti kan stok akhirnya tinggal 3. Nah, besok pagi dijual, yang tadinya akhir dijadikan saldo awal. Terus berputar begitu, lain hari lain saldo akhir menjadi saldo awal, begitu ya. Nih. Yang berikutnya adalah PT Subur dengan saldo piutangnya adalah 66 juta.
Departemen Perhubungan ini tidak punya saldo tapi debitur kalian ya. Nah, ini nggak punya saldo karena biasanya pemerintahan itu kan lebih rapi keuangannya karena dananya ready biasanya dari pemerintah ada budget ya. Nah, totalnya adalah 170 juta dengan 66 juta hasilnya 236 juta. Ini saldo debitur kalian. Nah, Maret harus inventory. Inventory adalah stok akhir ya. Yang saya bilang tadi, mungkin kamu tadinya punya stok ini 100. Nah, tanggal 5 sore jam 5 sore ternyata tinggal 65 unit. Nah, satuannya 2.500, 2.500. Totalnya ini harga jualnya 3.200.000. Nah, mungkin kamu belanjanya 2.500, kamu jual 2.400 kan nggak mungkin. Dari mana dapat laba ya? Maka dinaikkan menjadi harga jual. Ini pun nanti belum kena PPN ya. Ini kinonnya adalah 65 unit, nikelnya 75 unit, nikel D5 7 unit. Nah, dengan harga contoh 8 juta 800 ini produknya adalah laptop ya. Nah, ini saldo kreditor. Kalau kita punya utang kepada kreditor, kepada PT Jaya Abadi dan PT Tunggal Utama dengan saldo 200 juta dan Jaya Abadi juga 200 juta. Paham ya? Jadi kalau kira-kira ragu nanti diulang-ulang lihatnya kontennya ini. Yang berikutnya kita coba bahas materinya. Nah, ini sudah saya kerjakan. Kenapa? Kalau saya ketik satu-satu makan waktu ya, supaya lebih menghemat. Ini sudah saya kerjakan. Cuman sumbernya kalian harus tahu. Saya jelaskan ya. Nah, di sini adalah tolong diperhatikan. Kalau logonya ini adalah PT Sekarwangi, maka ini yang mengeluarkan adalah PT Sekarwangi. Ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 1 Desember 2015 dengan nomor bukti kas keluarnya adalah 001 bukti kas keluar. Nah, ini tolong diperhatikan. Namanya bukti kas keluar. Berarti PT Sekarwangi, perusahaan kamu ini mengeluarkan uang sebesar 24.520 ini di tanggal 1. Tetapi untuk membayar di bulan November. Kenapa? Udah kamu nikmati jasa ini ya. Biasanya jasa akan menikmati dulu, tidak jarang sekali jasa memakai dulu ya, kan jarang ya, kecuali sekarang ada listrik model token, belanja pulsa dulu baru bisa pakai. Kalau dulu kan enggak, listrik pakai dulu baru bayar ya. Nah, pemahaman seperti itu. Nah, ini karena ini di bulan November maka kategorinya utang ya, kita bayar utang gaji ya. Ada nggak karyawan digaji dulu baru kerja? Kan tidak ada. Karyawan itu kerja dulu baru gajian. Maka perusahaan punya utang kepada karyawan sebenarnya itu ya. Sebenarnya perusahaan itu punya utang kepada karyawan. Semua, nggak ada namanya perusahaan nggak punya utang sama karyawan. Kenapa? Karyawan kerja dulu tanggal 1 sampai tanggal 31, maka gajinya tanggal 1. Cuman perusahaan nggak sadar bahwa kita itu bahwa perusahaan punya utang kepada karyawan ya. Nah, ini makanya diakui sebagai utang ya. Paham nih ya? Nah, karena ini utang, berarti jawabannya adalah expense payable. Nah, berapa? 22.725.000. Nah, ini tolong dipahami, ini bulan November, dibayarnya di bulan Desember, maka beban utang ya. Nah, di sisi lain kalian juga menggunakan beban listrik, rekening listrik 750.000, rekening air sebesar 450.000, rekening teleponnya 595. Nah, ini harus kamu jumlahkan ya. Ini sudah saya masukin sini, tinggal dijumlahkan saja. Ini untuk nama apa, nama udah kita jumlahkan. Nah, 1795. Nah, maka electricity, telepon, air atau water ini adalah totalnya 1.095.000 ya. Maka totalnya ini tambah ini, kreditnya ini. Kenapa? Karena transaksi ini menggunakan cek, mengambil dari bank ya. Paham ya? Yang berikutnya adalah PT Sekarwangi. Nah, PT Sekarwangi ini menerima
piutang ini, pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 3 November. Nah, termennya 2% 10 hari selama 1 bulan. Nah, tolong dicamkan ya, tolong diperhatikan. Ini bulan apa? Bulan November. Tanggal berapa? Tanggal 3. Sedangkan terimanya tanggal berapa? Tanggal 2 Desember. Berlaku nggak nih diskon ini? Nah, kan itu ya. Tanggal 2 Desember, tanggal 3 November ke 2 Desember berarti kan sudah lebih dari 10 hari ya. Maka diskon 2% ini tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Kita lihat tadi sini PT Subur berapa tadi? PT Subur. Nah, PT Subur itu kan 66 juta. Nah, termennya kan 2% 10 hari selama 1 bulan. Nah, 2% ini 10 hari ini kan lebih dari ini kan ini ya November. Nah, 10 hari ini karena tanggal 3 ke tanggal 2 November lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan potongan ya. Nah, maka utuh ya. Maka kamu sebagai PT Sekarwangi, uang perusahaan kamu bertambah 66 juta, tetapi account receipt-nya dari PT Subur juga berkurang 66 juta. Ya, jadi kalau piutangnya menambah, ini di kolom debit, tapi kalau piutangnya berkurang, account receipt-nya di kolom kredit. Paham ya? Yang berikutnya, nah ini PT Sekarwangi. Nah, PT Sekarwangi ini menjual kepada siapa? Nah, kepada YTH itu adalah sebagai pembeli. Suatu ketika PT Sekarwangi bisa ada di sini. Kenapa? Nggak mungkin kalau kita sebagai penjual bisa cuma jual nggak pernah belanja, kan tidak mungkin. Pasti suatu ketika PT Sekarwangi akan di sini sebagai pembeli ya. Nah, nomor fakturnya adalah 080 FPJ, tanggalnya tanggal 3 Desember 2015, dengan termin akan diberikan diskon 2% selama 10 hari atau kurang dari 10 hari ya, kalau bisa bayar tadi ya. Nah, ini kamu jurnal. Ini nggak mikir ini, kenapa? Karena sudah dihitung nih, PPN juga dihitung nih. Nah, kalau menjurnal, udah kamu nggak usah ribet-ribet. Yang total penjualan, PPN, biaya angkut, ini adalah kalian catat di kolom kredit. Di kolom kredit, nggak usah mikir nih ya, nggak usah mikir ini. Nah, biaya pengiriman juga, ini saya upload dulu ya supaya kamu nggak bingung. Ini nggak usah dipikir dulu ya, nggak usah dipikir dulu nih. Ini karena berdiri sendiri sebenarnya tuh ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, yang penting kamu ingat dulu nih, bahwa ini maaf nih saya blok merah ya supaya jelas ya. Mohon maaf banget, sebenarnya nggak sopan ini ya. Sebenarnya nggak sopan kalau saya kasih warna merah, cuman karena alasan saya supaya lebih jelas saja ya, supaya lebih jelas. Ini saya blok merah, mohon maaf nih ya. Nah, kita nggak usah bahas ini, yang penting bagaimana cara menjurnal dokumen ini. Maka yang di ini semuanya kalian catat di kolom kredit. Nah, totalnya piutangnya ini di kolom debit. Kenapa? Karena timbulnya piutang, maka account receipt-nya adalah 352 300. Paham ya? Nah, sekarang kalau ini sudah paham, bagaimana langkah berikutnya? Ini kalian tidak boleh tidak dikerjakan ya. Lebih baik menghadapi suatu dokumen langsung kamu cari harga pokoknya. Nah, ini sudah saya bikin, dicatat ke kartu persediaan bernama akun. Nah, maksudnya bernama akun ini setiap nama maka punya kolom sendiri, punya format sendiri nanti ya, punya format sendiri. Nah, bagaimana cara mencarinya? Dasarnya adalah dari sini nanti ya, dasarnya dari sini. Nih, dari sini ya, dasar dari sini. Kalian menjualnya berapa? Kinona adalah 35. Ya, kita pindahkan itu. Nikelnya adalah 40. Yang ini nggak boleh kamu ngambil dari sini, nggak boleh ya. Kenapa? Karena harga dasarnya dari ketahuan tadi kan, harga dasarnya kinonnya dari sini, kinon ya. Nah, ini 2.500.000. Nah, nikelnya berapa? Nikelnya 4.500.000. Sama nggak nih? Takut salah nih. Sama ya, 4.500.000.
maka totalnya adalah 87.500.000. Nikelnya 40 unit, 4.500.000, hasilnya 180 juta. Modalnya ya, modalnya. Kalau dijumlah, nah ini 267. Logikanya kamu untung berapa? Kan itu ya. Nah, berarti kalau dihitung untung ya berarti kan ini kurangi ya. Sebenarnya kan begitu. Nah, kamu punya untung 84.800. Tapi ini nggak usah kita bahas, nanti kamu pengen lagi ya. Ya, ya kita pengennya untung ya, namanya usaha. Nah, maka di sini nanti 267 ini totalnya, jumlahnya ini masuk ke sini nih. Nah, cost of goods sold. Kenapa cost of goods sold itu masuk ke debit? Karena harga pokoknya ya, harga pokoknya. Nah, sekarang MI-nya, merchandise inventory, kenapa di kredit? Karena barang dagangan kamu dari toko kamu, dari perusahaan kamu, dari gudang kamu berkurang, gitu. Berkurang sebanyak 35 dan 40. Tetapi diimbangi dengan keuntungan yang kamu inginkan kan, nantinya seperti itu ya. Nah, ini makanya satu dokumen ini nanti kamu ngerjakan sebanyak ini, makanya harus seksama nih ya. Ya, nanti kita ulang lagi, kalau ada soal berikutnya kita ulang lagi supaya kamu betul-betul paham ya. Yang berikutnya adalah bukti kas masuk PT Sekarwangi. Berarti PT Sekarwangi menerima uang. Nah, penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 5 November. Nah, 5 November ini berarti 140 ya. Nah, ini ada keterangan, sebenarnya ada biaya keterlambatan di sini nih. Mau kita bahas enggak ya? Nah, ini keterlambatan membayar piutang, dalam hal ini dikenakan denda 1% dari nilai piutang yang tertunggak ya. Dibahas nggak? Kalau kita bahas ya ini jawabannya nih sudah saya kerjakan. Nah, ini keterlambatannya adalah 1%. Dari mana? Dari 170 juta. Maka totalnya ini tambah ini masuk ke kolom debit bank BNI-nya ya. Paham nggak nih? Ini 1.700 ini denda atas keterlambatan pembayaran piutang ya. Dasarnya ini ya. Dasarnya tadi ini. Ini dasarnya ya. Dasarnya nih dikenakan denda 1% ya. Paham ya? Yang berikutnya PT Sekarwangi. Ini bukti kas luar. PT Sekarwangi dulu pernah punya utang kepada Jaya Abadi. Jaya Abadi tanggal 26 November ya. Tanggal berapa? Tanggal 5. Dibayarnya belinya tanggal 26. Nah, sekarang kita lihat apakah betul ada PT Jaya Abadi di sini. PT Jaya Abadi ini ada nih ya. PT Jaya Abadi tanggal 26 saldonya 200 juta, 26 juta tanggal 26. Tanggal 26 itu tanggal 26 ke tanggal 5 kan kurang dari 10 hari ya. Maka kalian sebagai PT Sekarwangi diberikan diskon dari PT Jaya Abadi sebesar 3%. Nah, maka utangnya tetap 200 juta. Ini dari mana? Utang ini dari sini nih. Dari 200 juta nih ya, ingat ya. Ini. Nah, tetapi kenapa ya kamu keluarkan cuma 194? Karena kamu diberikan diskon 3%. Ya, kita coba kita buktiin. 200 juta dikalikan 3% ya. 3%. Nah, 6 juta kan? Kamu diberikan diskon 6 juta. Maka yang kamu bayarkan kepada PT Jaya Abadi sebesar melalui rekening bank 194 juta. Ini diskon berarti memperingankan kita. Jadi uang kita aman 6 juta karena diskon ya. Purchase diskon di kredit.
Yang berikutnya PT Jaya Padi ya. Saya bilang tadi, kalau kita sebagai penjual, maka kita harus belanja. Kenapa? Karena kan barang dagangan kalau kita jual lama-lama kan habis, lama-lama kan menipis. Kalau kamu penjual dijual dan laku keras, kalau kamu nggak antisipasi, nanti kamu akan kehilangan keuntungan. Kenapa? Misalnya gini, ada pembeli mau mesen dagangan kamu nih Nikonnya, di gudang cuma ada 5, ternyata ada pesanan 25 lah. Kalau kamu nggak ready, berarti kan waduh, sayang banget ya, saya punya untung gede. Itu contohnya seperti itu ya. Maka kita harus, setiap gunanya kartu persediaan itu adalah sebagai opnam, sebagai evaluasi kira-kira dagangan saya yang tinggal sedikit yang mana. Oh, berasnya misalnya, beras tinggal 1 karung ya, kamu segera belanja beras 5 karung. Supaya apa? Supaya nanti pembeli banyak, kamu nggak kekurangan bahan, nggak kekurangan dagangan ya. Jadi kamu jangan, kalau misalnya kamu punya dagangan 10 ya kamu jangan belanja 10 ya, kamu belanja barang yang udah menipis stoknya, paham ya? Nah, ini contoh. Kalau yang ini tidak ada hubungan dengan harga jual karena baru belanja. Nah, ini sama, MI-nya ini barang dagangan bertambah ya. Nah, ini pajaknya. Kenapa? Kamu kan membeli, maka kamu dikenakan pajak 10% sebesar 23.575. Di sisi lain, kamu juga menggunakan jasa angkut misalnya ya, biaya pengiriman kan sebesar 125.000, maka ini kamu punya utang sebesar 259.400 ribu rupiah. Jadi totalnya ini adalah total dari ini, maka totalnya ini. Maka kamu punya utang sebesar ini, account payable-nya, paham ya? Nah, ini sebenarnya nggak perlu saya catat, nggak perlu sebenarnya ya. Cuman kan supaya kamu lebih detail gitu ya. Maka sebenarnya ini nanti masuk ke kartu persediaan, tetapi di kolom masuk, di kolom in ya. Kalau kamu nanti menjual, maka dicatatnya di kolom keluar atau out. Nah, kita harus tahu tekniknya nanti ya. Ini juga kamu nanti memasukkan ke 2 kartu ya, ke 2 kartu persediaan barang dagangan, 1 kartu kinon, 2 kartu nikel ya, paham ya? Ini makanya saya kasih nih ya, kartu persediaan dicatat di kolom masuk atau in ya. Kalau tadi ini dicatat kartu ini KP ya, kartu persediaan dicatat di kolom keluar atau out ya. Nah, ini kan saya gambarkan ini. Nah, ini kan ada kan in out balance ya, saldo. Kalau kamu belanja maka dicatatnya ke sini. Kalau kamu menjual dicatat ke sini. Quantity, kamu nanti beli berapa misalnya? Oh, belinya ini mohon maaf ya, 1 aja ya supaya kamu tahu ya. Oh, ini beli tadi, beli ya, nih beli. Berarti ini yang kamu catat. Nah, itu ya, beli. Ini saya hapus. Beli. Beli. Nah, ini belinya kan 30 nih. 30 atau yang ini boleh ya. Nah, ini aja kita pindahkan. Nah, presisnya berapa? Presisnya tadi. Presisnya adalah 2.055.000 atau yang ini boleh. Nah, ya udah tinggal kalikan. Gitu. Cuman jangan salah, ini sebelum mencatat ini saldonya tadi harus dimasukin dulu nih, saldonya nih ya. Saldonya ini harus dimasukin dulu ya. Nah, saldo di mana mencatatnya? Mencatatnya di, karena saldo kan bukan transaksi kan. Nah, ini saya geser aja. Nah, saldo itu nanti masukin di sini.
kuantitinya berapa, satuannya berapa, jumlahnya berapa. Paham ya? Ini gambaran sekelumit, nanti kita jabarkan besok kalau membuat kolom jurnalnya ya. Ini supaya kamu punya bayangan. Paham nih ya? Jadi saya kasih kolom kartu persediaan dicatat di kolom in. Ini di kuantitinya, price-nya, amount-nya ini. Paham ya? Kira paham lah. Nah, milenial kan lebih gampang menangkap. Ya. Yang berikutnya adalah PT Sekarwangi. Nah, PT Sekarwangi ini kepada siapa? PT Subur. Nah, berarti kita sebagai penjual kepada PT Subur. Sama tadi, ini di mana catatnya? Di kolom kredit. Piutangnya mana? 201. Ini kan? Nah, ini mana? Ini. Paham ya? Nah, masalah COGS mungkin udah paham tadi ya? Paham belum tadi? Enggak paham banget ya? Ya. Kinonya berapa kinonya tadi? Kinonya 2.500.000. Kita copy aja. Nah, 153. Ini ya. Kenapa nih 154? Ini menggunakan metode perpetual ya, menggunakan metode rata-rata. Ya, paham ya? Nah, ini lebih baik saya ganti dulu aja. Kita menggunakan metode FIFO atau LIFO dulu ya. Nah, kita menggunakan metode FIFO atau LIFO dulu. Kita nggak menggunakan metode average, kita nggak menggunakan rata-rata. Nanti kalau kita membahas soal sudah bukti ada kolom-kolomnya, nanti ini saya ganti ya, mohon maaf, nanti saya ganti menjadi metode average ya. Yang penting saya udah izin dulu ya. Maka kita menggunakan metode LIFO atau FIFO misalnya. Udah, ini kita pindahkan. Nah, 153. Paham ya? Nah, ini masuk ke kolom keluar ya. Out ya, kartu pers dan di kolom keluar. Sesuai dengan nama-nama akunnya. Bukti Sekarwangi Memorial. Nah, Memorial ini kita dari siapa? PT Jayabadi. PT Jayabadi ini berarti kita dulu pernah mempunyai utang kepada Jayabadi ya. Nah, berarti karena kita dulu punya utang kita ini bisa berkurang, ada dua kemungkinan ya. Ada tiga. Kita bayar utang atas saldo yang tahun lalu atau periode yang lalu. Kita bisa juga mengembalikan barang yang kita beli karena kredit. Kalau beli secara kredit berarti kan pembelian sama utang ya, atau MI sama account payable kan gitu ya. Nah, utang kita juga bisa berkurang jika kita timbul retur pembelian. Nah, ini sama nih, utang kita berkurang, MI kita berkurang, berarti pajaknya itu kita juga berkurang. Nah, dari mana? Ini kan belanjanya kan dulu satuannya kan berapa? Kan gitu ya. Kita dulu belanja berapa? Kita lihat Jayabadi. Nah, kan Jayabadi ya. Dulu kamu belinya 30, 35, kan gitu ya. Satuannya ini. Ya, Kinon dan Nicole. Ingat-ingat 2.550 sama 4.550 ya. Nah, ini yang dikembalikan apa? Yang kamu kembalikan Kinon. Nah, Kinon 4 ya, berarti kan 4. Tadi kan 2.550. Nah, betul kan? 10.200. Nah, PP-nya 1.020. Maka dicatat di kolom kredit. Ya, kenapa? Karena barangnya kembali dari gudang kamu kembali ke gudangnya Jayabadi, maka utang kamu juga berkurang 11.220. Nah, yang ini nanti masuk ke kartu persediaan di kolom keluar. Kenapa? Karena kamu kembalikan. Jadi keluarnya itu bukan karena kamu jual, tapi kamu kembalikan. Jadi di kolom keluar itu ada dua kemungkinan. Bisa kamu jual, bisa kamu juga mengembalikan barang yang kamu beli. Dicatat ke General Journal sama kartu stok ya. Ini kartu stok ya, atau kartu persediaan ya, KP tadi ya, KP di kolom out ya. Paham kira-kira ya? Yang berikutnya adalah PT Sekarwangi, nah, Dinas Perhubungan.
dijual kepada dinas perhubungan. Nah, gitu ya. Maka kamu menjual ya, karena kopnya adalah logonya kamu, perusahaan kamu, PT Sekarwangi. Tanggal berapa? Tanggal 10 dengan nomor fakturnya ini. Nah, dijualnya berapa? Ini. Kinonya dijual 13 unit, nikelnya dijual 16 unit. Nah, satuannya 3.200.000 sama 5.200.000. Ini di kolom kredit. Ya, ini sama ini. Nah, yang ininya yang piutang dagang masuk ke kolom nama akun account receipt. Nah, masalah ini mungkin kalian udah paham karena udah kita bahas 3 kali ini, masa nggak paham juga kan gitu ya. Nah, ini berapa tadi? Ya udah 2.500.000 tadi ya kinonya. 104. Nah, 104 karena ini 105 kan kita menggunakan metode perpetual ya, kita menggunakan FIFO atau LIFO dulu ya, karena supaya nggak bingung ngitungnya, karena kalau ngitung ribet nanti karena makan waktu banyak nanti kalau kita menggunakan average ya. Paham ini ya, jadi ini nanti dicatat ke kartu persepsi barang dagangan masing-masing sesuai dengan ini ya. Nah, kalau keluar ya. Yang berikutnya adalah PT Sekarwangi Bukti Kasmaswo, penerimaan pelunasan piutang dari PT Amanah, Bank BNI, sales diskon. Nah, ini tanggal berapa kan itu ya? Tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember diterimanya pelunasan piutang tanggal 11. Kan berarti kurang dari 1 hari. Maka Sekarwangi atau kamu wajib memberikan potongan, wajib memberikan diskon kepada PT Amanah sebesar berapa? Sebesar 2%. Nah, maka kondisinya tetap kan gitu ya. Kondisinya tetap. Dari mana? Ini kondisinya kan 3.352.000.000 ya. Nah, ini PT Amanah tadi di sini kita catat PT Amanah. PT Amanah. Nah, ini kan PT Amanah ini. Nah, ini kita pindahkan ke bukti transaksi supaya paham ya. Maka akun resepnya itu wajib kalian posting ke akun resep kredit. Ini saya hapus dulu bahwa angka ini dari sini. Ya. Nah, karena kamu nih mendapatkan diskon memberikan bukan mendapatkan ya, memberikan diskon 2%, maka ini 352 dikalikan 2%. Maka angka ini kita kurangin ya, ini kurangi ini, nah, hasilnya piro? Nah, hasilnya 345.254.000. Paham ya? Ini udah, ini perhitungannya udah saya kasih nih. Caranya begini. 345. Ini anu ya. Ini totalnya ya. Ini kan yang kamu terima nih. Ini yang masuk kas ini banknya. Tapi sebenarnya ini potongannya nih, maaf nih, potongannya 7. Karena mendapatkan potongan ya, dengan memperoleh potongan harga sebesar ya, maka ini di sini nih. Tuh. Ya, ini saya hapus tadi kan hilang semua ya. Hilang semua. Karena apa? Karena ini saya gunakan rumus ini ya. Dari sini ngitungnya tadi saya ngitungnya. Biarpun dari transaksi sudah ada, cuman supaya kamu tahu aja. Ini berarti kondisinya angka 352. Nah, gitu ya. Ya, kalau kamu udah bisa Excel ya lebih cepat, jadi lebih gampang menganalisa.
Jadi kalian jangan cuma mengandalkan manual ya dikit-dikit harus belajar Excel ya, supaya lebih tertarik lah, lebih menarik. Ini udah kita bahas. Yang berikutnya adalah PT Sekarwangi, kas keluar. Nah ini membayar ya, membayar. Nah membayar ini karena CV, jadi kamu ini PKP, maka kamu berhak mungut pajak ya, atau motong pajak. Nah, masuknya apa? Perbaikan AC sebesar 3 juta, maka ada operating expense-nya 3 juta. Bank BNI-nya itu kamu keluarkan setelah kamu kenakan pajak pasal 23. Berapa? 60.000. Dari mana 60.000? Dari 2%. Ini saya hapus misalnya. Berarti angka 3.200.000 dikalikan pajaknya 2%. Nah, 60.000 ya. Nah, ini jadi harus karena ini akuntansi di perusahaan dagang atau persiapan LSP itu kamu tidak cuma harus bisa akuntansinya, tapi kamu juga bisa menghitung pajaknya, mau pajak pasal 21, pasal 22 ya, masalah PPN kamu harus sedikit tahu ya, karena hubungannya semuanya dengan pajak ya. Yang berikutnya adalah PT Sekarwangi bukti kas masuk, diterima dari CV Indonesia. Penjualan tunai. Nah, kalau penjualan tunai ini langsung saja. Ini harga jualnya kan, harga jualnya adalah 26 juta. Nah, dari mana 26 juta? Dari harga jual loh, jangan sampai salah. Ini bukan harga belinya, tapi harga jualnya. Berarti 26 juta ini sales. Nah, cuman 5 ini kita cari coba. Ini dahnya ya, 5 unit kalikan ini harga pokok ya. Nah ini kalau kita kalikan lagi, ini harga jualnya 5 unit dikalikan 5.200.000, 5.200.000 ya, kokean ongkone ya. Nah, apakah benar angka 26 juta? Ya, benar ya. Nah, jadi ini harga jual, ini harga beli, paham ya? Maka harga jualnya angka masuk ini sales. Nah, piutangnya juga karena ini menjual tunai, maka bank BNI bertambah dengan 28 juta. Dari mana? Kan tidak ini, kan kamu juga mengut pajak. Nah, pajaknya berapa? Pajaknya kan diketahui 2.600.000, maka 26 juta ditambah dengan 2.600.000 ditambah dengan biaya pengiriman ya, biaya angkut 125, maka hasilnya ini masuk ke sini. Kita buktikan kalau ragu-ragu. Ya, sama kan? Kamu ya. Ini dicatat di kolom kartu persediaan juga, di kolom out karena penjualan tunai ya. Nah, ini adalah COGS-nya. Nah, COGS-nya berapa kan itu ya? Ya udah, karena COGS-nya itu kan berarti kan harga belinya. Ya berarti sini ini 22. Gampang ya? Ya, sambil ngopi gampang ini ya. Yang lanjutnya saya kira ini sebenarnya sama ini ya, sebenarnya sama, mungkin nggak saya terangkan, mungkin kalian sudah bisa ya. Loh Pak, ini kenapa di sini? Nah ini Pak, kenapa ini dicatatnya begini gitu ya? Loh ini kenapa COGS-nya di sini, MI di sini, tapi kenapa Bapak ini mencatatnya yang ini kok misah? Nah, yang ini ya. Ya nih, ini kenapa nih? Ini sendiri ya, nggak masalah. Mau kamu gabung nggak yang di atas tadi nggak masalah. Kamu pisah begini juga lebih gampang. Ya, kenapa? Karena terkelompokkan. Kamu tinggal mencari harga pokoknya. Dari mana kan itu ya? Ya udah. Harga pokok yang mana? Harga pokok kan yang ini 20. Maka ya udah 20 juta pindahkan.
15. Tapi kan ada 2 unit ya. Ada 2 unit. Ini 2.500.000 sama 4.500.000. Ya, berarti jumlah dulu nih. Nah, salah nih. Berarti angka ini 20 juta hasil dari harga pokok 2 produk. Paham ya? Nah, ini saya blok supaya kamu tahu nih. Dari situ ngambilnya ya. Yang berikutnya PT Sekarwangi. Kamu sebagai pembeli, kita sebagai pembeli dari CV Tunggal Utama. Nah, berarti barang dagangan kita bertambah lah, kan gitu ya. Barang dagangan kita, Bapak ini kenapa total penjualan? Iya, faktur penjualan. Yang penting kamu jangan terkecoh dengan kalimat faktur penjualan. Jangan seolah-olah kita sebagai penjual. Tergantung daripada logonya. Logonya ini logo siapa ya? Logonya kan PT Tunggal, maka kita sebagai pembeli, maka kepada YTH-nya adalah perusahaan kita. Ingat ya, jangan terkecoh. Wah Pak, katanya faktur penjualan itu kita menjual barang dagangan secara kredit. Kenapa nih faktur penjualan kok kita catat ke pembelian? Ingat, yang menjual PT Tunggal Utama, kita sebagai pembeli. Paham ya? Nah, barang dagangannya berapa pembeliannya? Ya 159. Masuk sini. Maka kesimpulannya ini ya, ini dicatat di kolom sini, di kolom debit. Nah, payable-nya selisih. Nah, saya ulang lagi ya. Angka yang total pembelian, biaya pengiriman, PPN itu dicatatnya di kolom debit. Nah, di debit ini kredit. Tadi lupa ya. Lupa saya kasih nama ini ya supaya paham ya. Jadi pembelian dicatat di kolom debit. Nah, yang down paymentnya sama piutangnya ini, piutangnya bagi PT Tunggal Utama kepada kita ya. Nah, ini kita punya utang ya, jangan Pak kok piutang sih kan ya. Ini betul piutang, betul. Piutangnya PT Tunggal Utama kepada kita gitu lah. Lah kita sudah membayar di muka 30 juta gitu ya. Nah, kita udah membayar 30 juta. Nah, ini dari mana kan itu ya? Kita hapus saja lah supaya kamu tahu. Dari mana kan itu ya? Ya udah, ini dijumlahkan. Betul enggak nih? Kalau salah ya mohon maaf nih ya. Ini lupa. Ya. Nih ya. 145 sama kan? Nah, tadi bagaimana caranya tadi? Ulangi lagi nih. Cara mencari selisihnya. Sum atau sum ini kurung tutup baru min angka down paymentnya. Nah, angka 145.550 dengan sama ya, kita punya utang payable-nya. Paham ya? Masih banyak nih ya. Ini udah kita bahas kan ya, yang ini adalah pelunasan piutang dagang atau penjualan kredit tanggal 10 Desember. Terimanya tanggal 19 ya, berarti kan kurang dari 10 hari ya, maka layak memberikan diskon kepada PT Dinas Perhubungan. Maka tetap account receipt-nya tetap 137 ya. 137 mana nih? Nah, kita cari nih supaya kamu tahu. Perhubungan 137 ya, dari sini ngambilnya nih ya, jangan salah ya. 137 ini ya, paham ya. 137 kita masuk, udah kita masukin. Nah ini yang kamu terima duitnya ini ya. Duit yang kamu terima cuma ini, maka kamu catat ke cash in bank. Kenapa? Karena kamu juga motong, dipotong oleh PT Dinas ya, dipotong oleh Dinas Perhubungan.
Jadi pendapatan kita tidak ini. Kenapa? Kita dipotong PPh pasal 22 1,5%, 18722. Yang motong bukan kita, tapi kita dipotong oleh Dinas Perhubungan ya. Kita juga kita diberikan diskon ya. Kita memberikan diskon, sales diskonnya ya. Ini berapa? Maka total semuanya di total. Ada flat out juga kan? Ya. Nah, totalnya adalah 137.280 atau 137.280.000 ya, keburu haus ya. Yang terakhir adalah PT Sekarwangi. Kepada siapa? Kepada PT Subur. Nah, apa betul kita pernah membeli, kita menjual kepada PT Subur kan gitu ya? Cari di sini ada nggak menjual PT Subur kepada ada nih ya. Nah, kita pernah menjual kepada PT Subur di tanggal 16 sebanyak 8 unit dan 12 unit dengan harga jualnya ini. Tetapi tanggal 16 kita terima kembali pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. 5 pieces ya, 26. Nah, kita dari mana ngambilnya? Ya udah ini karena kita menggunakan Vivo atau Vivo, kita jangan menggunakan Eveready dulu. Ya, saya ganti dulu ya. Nah, ini Nikol 4.500.000. Nah, maka 2.500.000 ini adalah dari 5 pieces ya, Nikol atau piece 26 juta. Nah, ini harga 26 juta. Ini harga jual ya. Harga jualnya, nah, harga pokoknya berapa kan gitu ya. Berarti di sini adalah ganti 2 juta beli berapa tadi? Ini dikalikan ini. Salah. Tadi berapa tadi Nikol tadi? Nikol 4.500.000 betul ya. Berarti angka ini dikalikan ini 22.500, berarti angkanya persediaan ini harga pokoknya adalah 22.500.000. Begini ya. Nah, ini sudah kita bahas dari transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan. Kalau masalah petty cash saya tidak menjelaskan. Kenapa? Kalau petty cash itu saya masukkan atau juga menghitung penyusutan, kita masukkan kita bahas di sini, timbulnya penumpukan transaksi yang timbulnya rancu juga. Saya pilah-pilah. Ini yang saya jelaskan adalah antara pembelian, penjualan, dan hubungannya dengan jurnal umum dan kartu persediaan. Jadi langkah berikutnya kita membahas mungkin kartu penyusutan dan petty cash, atau mungkin kita bahas dulu masalah mencatat ke dalam purchase journal, sales journal, cash receipt, cash disbursement, sama kartu inventory-nya ya, general journal sama inventory ya. Yang penting kamu nanti bisa mencatat dulu. Nah, mungkin ini agak terlalu panjang ya, mengingat dokumen. Kalau nggak saya jelaskan, begitu kalian nanti menghadapi soal di ujian LSP, kamu akan kebingungan. Yang paling penting adalah bagaimana kamu ini bisa menganalisa bukti-bukti transaksi dulu atau dokumen-dokumen dulu. Kalau kamu sudah bisa menganalisa dan sudah membuat jurnalnya begini, maka kamu nanti memposting nanti bisa. Kenapa? Karena semuanya ini berpacu sama form ya. Semuanya itu di kolom ada kolom debit, kredit. Kredit. Nah, ini acuan. Makanya saya udah berapa kali menginformasikan kalian selama bisa membuat jurnal umum, maka kamu nanti mengerjakan transaksi apapun ke dokumen apapun kamu nggak akan mengalami kesulitan. Kenapa? Kamu sudah tahu posisinya. Oh, ini dicatat kolom debit ya, di jurnal khususnya
Itu juga di sales journal juga ada kolom, kita buktiin satu ya. Misalnya sales journal ini, sales journal. Ini di mana nih? Di kolom debit. Akun receipt itu di kolom debit. Ini yang kita bahas nih ya. Ini sama ini. Nah, debit sales journal. Nah, ada kan akun receipt. Nah, nanti COGS-nya itu nanti masuk sini. Ya, COGS-nya. Nah, nanti yang ini ya sales sama MI-nya di minus ini ya. Ini contoh yang contoh satu aja ya, contoh satu saja supaya kalian punya gambaran ya, supaya punya gambaran. Ini saya kasih semuanya. Ini adalah kolom debit. Pokoknya kalian tidak boleh salah memposting ya, kredit. Ini pegangan ya, nah, pegangan supaya kalian tahu. Oh, berarti gua tinggal mindahin dong. Berarti saya tinggal mindahin dong. Iya, selama kamu bisa menganalisa ini ke dalam jurnal umum ini, itu aja. Maka kuncinya tolong kalian sering-sering melihat konten yang jurnal umum 1 dan jurnal umum 2. Kalau itu sudah di luar kepala, kalian menghadapi soal atau transaksi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, itu mah sambil makan sambil ngemil mungkin kamu bisa ya, karena kamu udah menguasai jurnal umumnya ya, karena itu sebagai alat pembukti. Barangkali itu yang saya sampaikan. Kalau ada kalimat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk siswa-siswi SMK khususnya anak akuntansi maupun mahasiswa yang jurusan akuntansi, atau mungkin karyawan-karyawati pemula. Barangkali yang belum begitu menguasai, tolong dikuasai dulu bukti-bukti transaksi, baru besok kita mencoba membahas bagaimana cara mencatat dokumen ke dalam jurnal khusus atau ke spesial jurnal. Mungkin itu aja. Dan tidak lupa saya mohon bantuannya untuk semuanya pemerhati konten saya untuk dibantu untuk subscribe jika yang belum. Kalau yang sudah tolong dibantu di share dan di like. Loncengnya jangan lupa. Kenapa? Lonceng itu nanti akan ada pemberitahuan bahwa ada materi baru. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.